dengan NIM 21303010. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang kita pelajari dalam semester ini, mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama, fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko berkaitan erat dengan bagian perusahaan lainnya, yaitu bagian akunting, keuangan, marketing, produksi, personalia. Karena bagian itu ada menciptakan risiko dan menjalankan sebagai fungsi manajemen risiko. Kedua, tujuan manajemen risiko. Adapun tujuan manajemen risiko antara lain, yang pertama, melacak sumber risiko. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Yang ketiga, minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, manfaat manajemen risiko perusahaan. Yang ketujuh, membantu perusahaan mencapai visi dan misi. Yang ketiga, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Yang selanjutnya, meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang selanjutnya, menjaga kepercayaan stakeholder. Selanjutnya yaitu pengertian identifikasi risiko. Identifikasi risiko dapat dijabarkan sebagai proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi kerugian properti, liability, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan, atau sebagai usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perorangan. Kelima, cara-cara mengidentifikasi risiko. Yang pertama, identifikasi risiko berdasarkan tujuan. Yang kedua, identifikasi risiko berdasarkan skenario. Selanjutnya yaitu proses identifikasi risiko. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses identifikasi risiko antara lain, yang pertama, proses identifikasi risiko. Kedua, pengelompokan risiko. Yang kedua, pembentukan tim. Keenam, pengertian daftar keinginan risiko. Daftar keinginan risiko atau dalam bahasa Inggris disebut risk wish list adalah daftar yang berisi potensi risiko atau ancaman yang mungkin dihadapi oleh suatu entitas atau organisasi. Dalam daftar ini, risiko-risiko tersebut diurutkan atau diprioritaskan berdasarkan tingkat potensi, dampak atau probabilitas terjadinya. Daftar keinginan risiko dapat digunakan sebagai alat untuk membantu organisasi atau individu mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau aktivitas mereka. Ini mungkin mereka akan merencanakan strategi manajemen risiko yang lebih terfokus dan efektif. Penting untuk diingatkan bahwa daftar keinginan risiko merupakan alat yang membantu dalam proses manajemen risiko dan bukan merupakan dokumen final atau keputusan mutlak. Hal ini memungkinkan entitas atau organisasi untuk terus memantau dan menyesuaikan daftar risiko sesuai dengan perubahan kondisi atau lingkungan operasional. Yang ketujuh, yaitu definisi pengukuran risiko. Dalam buku manajemen risiko yang ditulis oleh Safov FA, pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar maupun kecilnya risiko yang terjadi untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi perusahaan serta dampak dan risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko yang mana yang paling relevan, maka dibutuhkan pengukuran risiko berkesinambungan. Dengan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, tidak diduga atau diinginkan. Yang kedelapan, prinsip-prinsip pengukuran risiko. Yang pertama, transparansi. Prinsip yang ini masyarakat agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibebaskan secara terbuka. Risiko ini yang disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Kedua, pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi dari konsep manajemen risiko dan memasyarakat investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang menggunakan sebagai syarat proses manajemen risiko yang kuat. Yang kesembilan yaitu karakteristik dasar pengenalan risiko. Yang pertama, memahami bisnis perusahaan. Yang kedua, formal, sistematis, terintegrasi.
Yang keempat, kompresif. Ketiga, mengembangkan infrastruktur risiko. Yang keempat, menetapkan mekanisme kontrol. Yang kelima, menetapkan batas limit. Yang keenam, memfokuskan pada aliran kas. Yang ketujuh, menetapkan sistem insentif yang tepat. Yang kedelapan, mengembangkan budaya sadar risiko. Yang kesepuluh, yaitu fokus dan waktu dilaksanakan pengendalian risiko. Yang pertama, pendekatan proaktif. Yang kedua, pengendalian permanen. Yang ketiga, pengendalian destruktif. Yang keempat, pengendalian berbasis risiko. Yang kelima, pemantauan terus-menerus. Keenam, evaluasi dan revisi. Ketujuh, pengendalian khusus. Kedelapan, penugasan tanggung jawab. Kesembilan, kepatuhan dan audit. Kesepuluh, integrasi dengan proses bisnis. Demikian presentasi ini. Terima kasih.